Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa kembali bersama saya dan hari ini saya berada pada tempat yang berbeda teman-teman semua. Anda bisa lihat, Anda bisa saksikan di belakang saya adalah gedung merah putih. Gedung tempat para pimpinan-pimpinan. Gedung tempat orang-orang yang punya tugas diberikan oleh negara, diberikan mandat oleh negara untuk mengatasi persoalan korupsi di Republik ini. Komisi Pemberantasan Korupsi, teman-teman semua. Ini adalah gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, gedung yang merupakan harapan kita semua dari Sabang hingga sampai Merauke untuk dapat bisa menyelesaikan perkara-perkara korupsi di Republik ini, sehingga kemudian Republik ini tercipta cita-cita terbesar negara ini, yakni adalah untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Namun sebelumnya teman-teman semua, saya terlebih dahulu meminta maaf kepada teman-teman semua apabila dalam perbincangan saya ini Anda merasa terganggu karena adanya mobilitas lalu lintas yang melewati di hadapan saya ataupun di belakang saya, karena memang saya mengambil video ini dengan konsekuensi yang tinggi teman-teman semua. Saya mengambil video ini dengan konsekuensi yang berat. Saya diawasi oleh pihak kepolisian dan saya diawasi oleh pihak security Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi saya mengambil video ini dengan penuh konsekuensi yang besar teman-teman semua. Dari depan Komisi Pemberantasan Korupsi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, di pagi hari ini jangan lupa ngopi sebelum beraktivitas. Teman-teman semua, beberapa hari lalu tentu dong ketika Anda melihat saya berada di depan Komisi Pemberantasan Korupsi ini, tentu Anda tahu kita akan merespon perkara apa? Yes, jelas. Perkara 4 miliar yang ditemukan oleh Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi pungli yang terjadi di dalam rutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Wow. Tentu pada kesempatan hari ini kita memberikan apresiasi baik kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, dan kita mendukung mereka agar selalu melakukan penguatan pengawasan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri. Tentu ini adalah merupakan harapan terbesar kita. Ketika kemudian melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, konon katanya ini adalah undang-undang yang tentang penguatan KPK. Kita harapkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi selalu berada pada tataran jalan pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri, dan berada pada ruang-ruang yang fokus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Dan kita mengharapkan tentunya bukan berarti undang-undang tentang penguatan KPK ini lalu kemudian membuka keran, membuka dan memberikan peluang kepada oknum-oknum di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi untuk selalu melakukan tindakan kejahatan sebagaimana hari ini. Tentu kita tahu bersama, hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah untuk tentang bagaimana melakukan pengawasan dan melakukan tindakan pencegahan serta penangkapan kepada oknum-oknum yang melakukan tindakan kejahatan korupsi itu sendiri. Oleh karenanya, kita mengharapkan agar KPK selalu ke depannya berada pada jalur juridis, berada pada jalur undang-undangnya untuk selalu melakukan pencegahan, selalu melakukan penangkapan kepada oknum-oknum yang berupaya untuk selalu melakukan perampokan, dalam bahasa saya melakukan kejahatan dalam bahasa undang-undang kita. Tentu harapan kita terbesarnya adalah alokasi dana untuk pembangunan nasional Indonesia ini selalu dapat berjalan sebagaimana mestinya, dapat berjalan sebagaimana upaya kita bersama, dapat berjalan sebagaimana cita-cita terbesar kita dalam konstitusi itu sendiri, yakni adalah tentang kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh sebabnya, kita mengharapkan agar orang-orang yang diberi tugas oleh negara ini di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi agar dengan itikat baik, dengan niat yang baik untuk selalu melakukan pencegahan itu sendiri. Kita mengecam tindakan kejahatan itu berada di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh sebabnya, kita mintakan kepada Dewan Pengawas, kita mintakan kepada para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi agar oknum-oknum yang melakukan atau punya potensi kejahatan, punya potensi untuk melakukan tindakan korupsi dari dalam KPK, agar segera ditendang keluar, agar kita selalu berada dalam program-program yang prioritas, agar KPK selalu berada dalam program-program prioritas.
agar kerja KPK selalu berada di atas tujuan undang-undang itu sendiri. Nah, teman-teman semua, tentu Dewas Pengawas kita dukung kerja mereka untuk selalu melakukan, dan dalam kesempatan ini pada perkara ini untuk selalu melakukan pengusutan atas tindak kejahatan dari dalam Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri. Dan kita ingin sampaikan kepada Dewan Pengawas agar ketika kemudian ada dugaan, barangkali ada pimpinan-pimpinan KPK juga yang kemudian terlibat dalam skandal-skandal korupsi ini, agar sesegera mungkin untuk kemudian diberantas dari dalam, agar sesegera mungkin diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses langkah hukumnya. Tidak boleh kita pandang dulu, hatta dia adalah ketua KPK sendiri, atau para pimpinan KPK yang lainnya, atau para anggota KPK yang lainnya. Ketika kemudian dia melakukan tindakan kejahatan, tentu harus diproses. Ini adalah berkesesuaian dengan asas yang kita anut di dalam negara ini, negara yang konon katanya melalui ayat 3 pasal 1-nya bahwa ini adalah negara hukum, asas equality before the law, asas kesamaan di dalam hukum. Tentu kita mengharapkan hal itu, dan tidak boleh ada oknum yang dari dalam Komisi Pemberantasan Korupsi menggunakan jabatan yang dia punya untuk mencari keuntungan sepihak, lalu kemudian mengignorkan atau mengabaikan cita-cita terbesar negara ini, menghadirkan KPK itu dalam arti untuk melakukan pengawasan atas kejahatan korupsi itu sendiri. Teman-teman semua dari Komisi Pemberantasan Korupsi, saya sampaikan hal ini, saya sampaikan pendapat saya berkaitan dengan perkara ini, dan tentu kita mengharapkan melalui undang-undang baru yang konon katanya adalah tentang penguatan KPK, agar KPK selalu melakukan pengawasan yang baik dan bekerja secara optimal, bekerja secara profesional demi menyelamatkan keuangan negara. Itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, teman-teman semua. Bagi Anda yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share-nya, dan Anda yang belum sempat subscribe channel ini. Semoga kita semua sehat-sehat selalu, dan jangan lupa Jumatan, dan hari ini Jumat, teman-teman semua, sekali lagi saya mengambil video ini penuh dengan konsekuensi yang besar. Itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman semua. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.